Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semangat semua ya. Baiklah, hari ini kita kembali mempelajari materi PKN pada tema 3 mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, menganalisis pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami makna hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang terakhir, kalian diharapkan mampu menganalisis dampak sikap bertanggung jawab terhadap kewajiban dan sikap tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban. Sebagai makhluk sosial, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah 3 hal yang saling berkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak atau harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan hak yang dapat diperoleh di rumah. Belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak yang diperoleh di sekolah. Ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak yang diperoleh di masyarakat. Setiap anak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan atau diberikan kepada orang tua. Contohnya seperti menghormati orang tua, membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mematuhi perintah orang tua. Itu semua kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, anak juga memiliki hak yang harus diterima dari orang tua. Contohnya seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu merupakan hak anak dari orang tua. Tentunya pelaksanaan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga dengan hak. Hak yang diterima harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa ya? Kok kita harus menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab? Iya, hak harus digunakan dengan penuh tanggung jawab agar kemudian tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya pada saat pembelajaran daring ini, kalian membutuhkan handphone ataupun perangkat laptop. Ketika Bunda memberikan kalian handphone ataupun laptop ya, kalian gunakan handphone tersebut lebih banyak untuk bermain game. Tentunya tindakan ini merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang akhirnya akan merugikan diri kalian sendiri. Apa akibatnya? Jadi makin malas belajar. Ya, belajarnya hanya asal-asalan. Waktu yang digunakan lebih banyak untuk bermain game, ya. Pulsa yang seharusnya dihabiskan untuk belajar, ya, paket datanya yang seharusnya dihabiskan untuk belajar jadi lebih cepat habis karena kalian gunakan terus untuk bermain game. Tentunya ini kan merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang tua ya, karena pulsanya menjadi lebih cepat habis. Selain itu juga, karena asiknya kalian bermain game, biasanya perilakunya akan berubah. Ya, kalian yang tadinya nurut dengan orang tua karena asik bermain game, setiap kali diminta tolong orang tua, nanti dulu
tidak mau nggak nggak bisa selalu ada saja alasan yang membuat kalian menolak eh, perintah orang tua, ya nak. Nah, ini juga merupakan bentuk merugikan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Faktor yang mempengaruhi di lingkungan rumah, yang pertama ada faktor ekonomi keluarga. Ada juga faktor aktivitas orang tua dan aktivitas lainnya di rumah. Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah ada waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Faktor yang mempengaruhi hak di lingkungan masyarakat ada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, faktor usia, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Hak biasanya baru diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya, jika kita menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan listrik merupakan kewajiban kan ya? Maka hak yang akan kita peroleh adalah dapat membayar iuran listrik dengan lebih murah. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak memanfaatkan listrik dengan penuh tanggung jawab. Coba kalian perhatikan buku paket halaman 57. Di sana ada wacana yang berjudul Hak dan Tanggung Jawab. Kita baca sama-sama ya nak. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu memenuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nak, apa saja ya hak Ani dalam cerita tersebut? Iya, Ani mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Iya. Contohnya ketika Ani disekolahkan di sekolah ternama. Ketika Ani setiap pagi diberikan bekal makanan sehat oleh ibunya, itu menunjukkan kasih sayang orang tua, ya. Dipenuhi segala kebutuhannya, diberikan nasihat. Ini menunjukkan perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Dengan mendapatkan kasih sayang, Ani akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Perhatian orang tua membuat Ani menjadi anak yang berbudi pekerti. Dan kebutuhan yang terpenuhi membuat Ani semakin bersyukur dan juga giat belajar. Kira-kira apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Menurut kamu bagaimana? Seandainya Ani tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak tersebut, ya. Tentunya ayah bunda lama-kelamaan akan menasehati Ani dengan nada yang agak lebih tinggi, ya. Terus tidak semua keinginan Ani dapat dipenuhi. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya akan Bu Guru berikan dalam format Google Form. Yang insya Allah linknya nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.